Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air di channel Cerita Otong. Saya akan membahas berbagai kisah nyata, kasus, cerita, sejarah, dan juga misteri dalam cerita bergambar. Jadi, pada kali ini saya akan kembali mengulas kisah nyata, dan tentunya semoga bisa menjadi manfaat untuk saya dan teman-teman ya. Kisah ini terjadi di ujung Pulau Jawa, lebih tepatnya di Pulau Madura. Dahulu, di sebuah kota di Madura, ada seorang nenek tua penjual bunga cempaka. Ia menjual bunganya di pasar, memetik dari pepohonan di kebun, lalu ia menjualnya kembali. Dalam perjalanan dari kebun hingga ke pasar pun cukup jauh. Usai jualan, beliau pergi ke Masjid Agung di kota itu. Ia berwudu dan melakukan sholat duhur seperti jamaah pada umumnya. Setelah membaca wirid sekedarnya, ia keluar masjid dan membungkuk-bungkuk di halaman masjid. Ia mengumpulkan dedaunan yang terlihat berceceran di halaman masjid. Selembar demi selembar dikaisnya. Tidak ada satupun lembar yang terlewatkan. Tentu saja agak lama ia membersihkan halaman masjid dengan cara itu, sehingga banyak pengunjung masjid dan pengurus masjid jatuh iba kepadanya. Hingga suatu hari, pengurus masjid memutuskan untuk membersihkan dedaunan yang ada sebelum nenek itu datang. Pada hari itu, ia datang dan langsung masuk masjid. Usai sholat, ketika ia ingin melakukan pekerjaan rutinnya, ia terkejut. Tak ada satupun daun terserak di situ. Ia kembali ke masjid dan menangis. Ia mempertanyakan sebab mengapa daun-daun itu sudah disapukan sebelum kedatangannya. Pengurus masjid pun menjelaskan bahwa mereka kasihan kepadanya. "Jika kalian kasihan kepadaku," kata nenek itu, "berikan kesempatan kepadaku untuk membersihkannya," ucap nenek tersebut. Singkat cerita, nenek itu dibiarkan untuk mengumpulkan dedaunan seperti biasa. Seorang kiai terhormat diminta untuk menanyakan kepada perempuan itu, mengapa ia begitu bersemangat membersihkan dedaunan tersebut. Nenek itu pun menjelaskan sebabnya dengan dua syarat. Pertama, hanya kiai yang boleh mengetahuinya. Kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. "Saya ini perempuan bodoh, Pak Kiai," tuturnya. "Saya tahu amalan-amalan saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Saya tidak mungkin selamat pada hari akhir tanpa syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap kali saya memungut selembar daun, saya ucapkan satu sholawat kepada Rasulullah. Kelak jika saya mati, saya ingin Kanjeng Nabi Muhammad menjemput saya. Biarlah semua daun itu bersaksi bahwa saya membaca sholawat kepadanya." Karena kini sang nenek tersebut sudah wafat, tentu rahasia tersebut dapat kita ketahui teman. Dalam kisah tersebut, nenek penjual bunga cempaka itu bukan saja mengungkapkan cinta Rasul dalam bentuknya yang tulus, namun ia juga menunjukkan kerendahan hati, kehinaan diri, dan keterbatasan amal di hadapan Allah Sang Pencipta alam semesta. Jadi sekian sedikit kisah nenek pemungut daun ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa ikuti terus kisah dan cerita-cerita lainnya ya. Silahkan di subscribe, komen, like jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.